Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini. Pada saat ini kita mau mengarahkan hati dan pikiran kita. Kita mau membawa semua yang terbaik buat Tuhan, yaitu pujian dan penyembahan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi kami. Haleluya Yesus.
katakan dari hatimu, ku beri yang terbaik Tuhan. Buat Tuhan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kemurahan Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan kami mau datang ke tempat ini, kami mau memberikan setiap yang terbaik dari setiap pujian kami. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini Bapa, dari awal sampai akhirnya Tuhan. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat setiap jemaat Tuhan yang hadir. Boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan biarlah dari semuanya itu hanya nama Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siap menerima mujizat hari ini? Yang siap menerima mujizat boleh lambaikan tangan. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, itu yang akan Tuhan sediakan. Amin. Karena ada Allah, kita adalah Allah yang sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Benar Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, hanya Yesus yang mengerti setiap isi hati kita. Hanya Yesus yang mengerti setiap keadaan kita. Mari kita mau datang berseru kepada Tuhan, karena Dia Allah yang dekat dan mendengar.
Jemaat Tuhan silakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih keselamatan yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur pagi ini. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan semangat kepada kami, sehingga dari rumah kami masing-masing Engkau mengantarkan kami hanya untuk menyenangkan, memuji, menyembah. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Pada hari ini biarlah kami mengalami pertobatan yang sejati. Ampuni kami kalau banyak dosa yang kami lakukan. Kiranya melalui firman pada pagi hari ini, kami benar-benar diingatkan supaya kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berikan kami kekuatan ya Tuhan. Berikan kami kemampuan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan. Demi nama-Mu yang indah itu, yang besar itu, yaitu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Ya, puji Tuhan, kita sangat bersyukur sekali, dan saya sendiri sangat bersyukur sekali melihat jemaat-jemaat Tuhan. Kita tahu bahwa tema kita pada bulan-bulan ini yaitu hidup yang diubahkan. Dan saya percaya bahwa kursi-kursi penuh dan pagi ini semua gedung penuh. Itu semua karena firman Tuhan. Itu semua karena Tuhan telah mengubah hidup kita. Saya percaya bahwa kita semua bisa terjadi seperti itu karena kita mengalami Kristus. Kita menikmati Kristus. Kita sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Mungkin lewat doa kita, lewat firman yang kita baca setiap pagi. Dan saya percaya kita datang di sini untuk rindu, untuk lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saudara sekalian, kalau kita lihat tema kita di sepanjang bulan ini, yaitu hidup yang diubahkan. Mungkin minggu-minggu sebelumnya, minggu-minggu yang sudah berlalu, kita sudah mendengarkan bagaimana seorang tokoh-tokoh Alkitab yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Kita percaya juga bahwa bukan hanya Petrus, bukan hanya Paulus, bukan hanya nabi-nabi, tetapi kita percaya bahwa semua jemaat GSCA juga mengalami perubahan yang seperti itu. Amen. Hidup yang diubahkan bukan hanya secara ekonomi, bukan hanya secara fisik saja. Bagaimana kita bisa mendapat sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, bagaimana kita bisa mendapat berkat yang lebih dari Tuhan. Tetapi hidup kita yang Tuhan utamakan adalah, yang Tuhan kehendaki, yaitu bagaimana hati kita tertuju kepada kita. Perubahan secara spiritual. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak kita mari kita membaca. Ada satu tokoh yang sangat luar biasa. Mungkin ini udah sering kali, sudah tidak asing lagi dibicarakan, tetapi saya pikir topik ini sangat penting untuk kita membahas, untuk kita pelajari, untuk saya sharing kepada jemaat-jemaat Tuhan pada pagi ini. Mari kita melihat seorang penjahat, kedua penjahat yang disalibkan oleh Tuhan, yang disalibkan oleh tentara-tentara Romawi bersama dengan Tuhan. Saya mengajak kita, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas 23 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-43. Lukas pasal 23 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-43. Saya akan membacakan bagi kita semua dan Bapak Ibu bisa mengikutinya di dalam hati. Mulai dari ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita.
tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara sekalian, firman Tuhan pagi ini sangat penting sekali untuk kita pelajari. Kalau kita melihat seorang penjahat, ada dua orang penjahat yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Satu yang diselamatkan, satu yang tidak diselamatkan. Nah, yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu pada pagi ini adalah bahwa kita melihat bagaimana perubahan hidup seseorang, bagaimana hidup seseorang itu diubahkan oleh Tuhan. Ya, jadi yang saya mau tekankan kepada saudara pada pagi ini adalah bahwa kuasa Tuhan atau kesediaan Tuhan yang mengubah hidup seseorang. Kalau orang itu dia menyesali hidupnya, dia menyesali dosa-dosanya dan berbalik dari dosa-dosanya dan datang kepada Tuhan di dalam doa, kita percaya bahwa kuasa Kristus, pekerjaan Roh Kudus akan bekerja di dalam orang itu. Maka orang itu akan mengalami perubahan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Maka kita melihat di sini, kalau kita membaca tadi di situ bahwa ada seorang penjahat, entah di sebelah kiri atau di sebelah kanan, kita nggak tahu. Tapi salah satu penjahat bertobat di akhir ajalnya, pada saat menjelang ajalnya, di akhir kehidupannya, udah mendekat kematian. Nah, saudara sekarang, pertanyaannya sekarang, apa yang membuat seorang petobat itu bisa bertobat kepada Tuhan, bisa mengalami perubahan di dalam hidupnya pada saat menjelang ajalnya? Poin yang pertama dari pertanyaan itu adalah, yaitu karena kuasa atau kesediaan Kristus untuk menyelamatkan seorang berdosa. Saya percaya kita semua orang berdosa. Saya percaya kita memiliki latar belakang yang tidak karu-karuan, yang terburuk sama sekali. Tetapi ketika kita sadar akan hal itu, ketika kita datang kepada Tuhan, tidak ada kata terlambat. Tuhan mau menerima kita. Meskipun kita berdosa di hadapan Tuhan, tetapi ketika kita menyesali perbuatan kita, kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Yesaya 63 ayat 1 mengatakan, Tuhan menjanjikan keadilan dan Tuhan berkuasa menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya, orang yang mau datang kepadanya. Saudara sekalian, mari kita melihat seorang penjahat ini. Seorang penjahat itu adalah orang yang sangat keji, benar bukan? Orang yang sedang sekarat, tidak berdaya, digantung di atas kayu salib. Tetapi apa yang terjadi ketika dia berpaling dari dosanya dan berdoa kepada Tuhan? Dan dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Yesus, ingatlah akan aku. Tetapi ketika Tuhan melihat hal itu, apa jawaban Tuhan? Apa yang membuat, sebelum kita sampai ke situ, apa yang membuat orang berdosa ini sampai dia benar-benar sadar bahwa Yesus itu Tuhan? Ketika dia mengalami perubahan itu pada saat dia digantung di atas kayu salib. Dan begitu juga yang sebelahnya. Dan dia mendengarkan satu kata-kata yang indah sekali dari Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib, dia berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kapan dia mengucapkan kalimat itu? Itu terjadi ketika semua bangsa menolak Kristus. Itu terjadi ketika semua murid-murid Tuhan Yesus yang memiliki keberuntungan daripada seorang penjahat itu melarikan diri. Tetapi salah satu dari doa Tuhan Yesus, yaitu orang ini bertobat. Yesus, ingatlah aku. Dan Yesus menjawab dia dengan sungguh luar biasa. Langsung menjawabnya. Tuhan menjawab dia. Tuhan menjawab dia dengan kasih. Tuhan menyucikan dia dari dosa-dosanya. Tuhan menerima dia dengan ramah. Tuhan mengampuni dia. Dan Tuhan menunjukkan jalan menuju ke Firdaus. Saudara sekalian, di sepanjang kitab suci, di sepanjang kisah-kisah di dalam kitab suci, tidak ada seorang pun yang pernah menerima kepastian keselamatan yang begitu mulia seperti ini. Dan saya percaya juga bahwa tidak pernah ada
keselamatan yang Tuhan beritakan ini dengan kuasa dan kesediaan di sepanjang kisah-kisah di dalam kitab suci. Dan saudara sekalian, dalam kesempatan ini, ketika kita melihat kisah ini, bukankah saya berhak mengatakan bahwa semua orang berdosa, Tuhan menerima orang berdosa. Saya tahu seperti yang tadi saya katakan, bahwa kita orang berdosa, mungkin kehidupan kita dulu gak karu-karuan. Tetapi ketika hidup kita diubahkan oleh Tuhan, ketika kita menerima Tuhan, kita datang ke sini supaya hidup kita diubahkan. Bukankah saya berhak mengatakan bahwa semua orang berdosa Tuhan bisa menerima? Tuhan mau menerima orang berdosa, asalkan kita sungguh-sungguh datang kepadanya. Ada orang yang terpuruk sama sekali dengan keselamatannya, mungkin sangat-sangat terhina dan tidak ada pengharapan sama sekali. Itulah laki-laki ini, seorang penjahat ini. Dia datang dengan penuh penyesalan dosa, dan dia meminta supaya Tuhan menyelamatkan dia. Saudara sekalian, tidakkah saya berhak untuk mengatakan bahwa keselamatan itu karena kasih karunia Allah, bukan hasil usaha kita? Kalau kita melihat seorang pendosa ini, seorang penjahat ini tidak pernah dibaptis, dia tidak pernah menjadi anggota gereja manapun, denominasi bagaimanapun, dia tidak pernah ikut pelayanan untuk pekerjaan Tuhan, dia tidak pernah memberikan sepeser uang pun untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi yang dia punya pada saat sedang sekarat hanya iman, dan dia diselamatkan. Amin. Saudara sekalian, banyak orang yang berputus asa hanya karena melihat ayat tadi. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa bagaimanapun keadaan saudara, tetap masih ada pengharapan. Tuhan sanggup menyembuhkan kita, Tuhan sanggup menerima kita, asalkan kita datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengan rendah hati, dan kita mau menerima Dia. Amin Bapak Ibu. Jikalau saudara tidak yakin bahwa dosa-dosa saudara tidak diampuni, datanglah kepada Kristus dan hiduplah sesuai dengan rencananya. Tuhan melakukan apa saja, apa yang diperlukan untuk menyelamatkan jiwa kita. Jika kita orang yang sudah percaya, jangan menyombongkan diri. Kita seringkali tidak menghargai Tuhan dalam pemikiran kita. Tetapi ketika kita percaya, kita jangan menyombongkan diri, tetapi kita memuliakan Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, apakah saudara pernah mencoba untuk berbuat baik kepada orang lain? Beritakanlah tentang Tuhan yang baik itu kepada mereka. Beritakanlah kepada orang itu tentang yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada seorang penjahat ini. Beritakanlah kepada mereka bahwa Tuhan mampu atau sanggup melakukan hal yang sama bagi mereka. Saudara sekalian, inilah kesediaan dan kuasa Kristus yang bisa menyelamatkan seseorang. Ini poin pertama kenapa kenapa seorang penjahat itu bisa bertobat, karena kuasa Kristus mampu menyelamatkan dia. Saudara sekalian, saya mau kasih tahu kepada saudara semua bahwa sekalipun Tuhan itu berkuasa menyelamatkan kita, tetapi kalau kita tidak punya respon, kalau kita tidak memiliki respon di dalam kehidupan kita, maka tidak akan bisa. Tetapi ini sangat ironis. Jadi ada respon, ada penyesalan, ada hati yang hancur dan meminta Tuhan supaya membakar hati kita yang keras ini, sehingga hati kita datang kepada Tuhan. Maka yang bisa mengubah kita itu, yang bisa membuat kita bisa berubah, kita bisa mengenal Kristus, bukan diri kita lagi, tapi kita fokus pada Kristus, kita fokus pada orang lain. Itu karena kuasa Tuhan yang mengubah kita, karena pekerjaan Roh Kudus yang mengubah kita. Saudara, kita tidak bisa mengubah diri sendiri tanpa Tuhan. Sekalipun kita berjanji, Tuhan aku mau berjanji di hadapan-Mu, aku mau berubah, aku mau mengikut Engkau, aku mau melakukan segala macam pelayanan, aku mau penginjilan, aku mau memberikan. Tetapi tanpa Tuhan, maka semua akan sia-sia belaka. Saudara sekalian, mari kita belajar di dalam beberapa ayat ini, ayat yang singkat ini, bahwa di sini kita melihat, saudara sekalian, kita belajar bahwa ada sebagian yang diselamatkan pada saat kematian mereka, dan ada juga yang lainnya tidak. Coba kita lihat di sini seorang penjahat. Ada dua penjahat yang disalibkan bersama Kristus.
Apa yang terjadi saudara dengan ketua penjahat ini? Mengapa ia tidak berpaling dari dosanya dan berdoa kepada Tuhan terhadap seorang penjahat yang satu? Tidak ada indikasi bahwa ia lebih buruk daripada temannya. Mereka berdua adalah orang, mereka dihukum dengan adil. Tetapi namun yang dibawa ke Firdaus, satu yang dibawa ke Firdaus, sedangkan yang lainnya tidak. Dan di sini kita memperhatikan bahwa ada sebagian yang diselamatkan, ada juga sebagian yang tidak. Jadi saudara sekalian, ini terdapat peringatan dan sekaligus penghiburan. Peringatan ini memberitahu kita bahwa meskipun ada orang-orang yang mau diubahkan oleh Tuhan, yang datang kepada Tuhan pada saat dia sekarat, tetapi satu orang juga hilang. Peringatan ini mengingatkan kita bahwa kedua orang ini sebenarnya memiliki kesempatan yang indah untuk mengubah hidup mereka, untuk memberikan hidup mereka supaya jiwa mereka mendapat kebaikan di hadapan Tuhan. Tetapi yang menggunakan, yang memanfaatkan kesempatan itu hanya satu orang, yang satunya hilang. Saudara sekalian, ini mengerikan sekali saudara. Jikalau orang mengira bahwa mereka bisa bertobat, percaya dan datang kepada Tuhan di sembarang waktu yang mereka inginkan, maka di kemudian hari mereka mungkin mendapati bahwa mereka telah tertipu mentah-mentah. Saudara, jangan kita menganggap bahwa Allah akan bermurah hati kalau sikap kita seperti itu. Jangan mengabaikan Dia dengan terus berbuat dosa sambil mengira bahwa saudara bisa bertobat dan diselamatkan kapanpun saudara suka. Jangan pernah kita menunda meskipun hanya untuk sehari. Apapun yang berkenan dengan keselamatan jiwa saudara dan saya, kita harus datang kepada Dia. Lihatlah, ada dua orang di dalam tokoh Alkitab, yaitu Saul dan Daud. Yang satunya diselamatkan, yang satunya tidak diselamatkan. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan kesempatan itu. Mereka hidup pada masa yang sama. Mereka juga berasal dari keluarga yang tidak dikenal tadinya. Mereka juga dikasih tanggung jawab untuk memerintah, untuk menduduki jabatan-jabatan tertinggi. Dan mereka juga dilayani dengan nabi yang sama, yaitu Samuel. Tetapi yang diselamatkan hanya satu, yang merespon kehendak Tuhan, yang sungguh-sungguh mengambil kesempatan itu, yaitu hanya satu, yaitu Daud. Sementara Saul tidak melakukan hal itu. Saudara sekalian, apakah saudara mempunyai keinginan berdoa? Segera lakukan. Apakah saudara ingin melayani Kristus? Segera cari tahu bagaimana melakukannya sesuai dengan talenta-talenta saudara. Apakah saudara mulai menyukai kebenaran firman Tuhan? Maka segera hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Datanglah ibadah, datanglah ke persekutuan, datanglah di dalam doa pagi, datanglah di KKA, datanglah dan sebagaimana Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa komunitas itu sangat penting sekali. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Barangkali saudara berkata, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Tetapi jika saudara selalu menunda-nunda waktu, saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa mungkin saudara tidak akan bertobat sama sekali. Mungkin saudara berkata bahwa mengapa saya takut? Coba lihat seorang penjahat ini, dia menyesal dan dia diselamatkan kok. Saudara, tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara, mari kita simak kembali kisahnya. Yang satunya diselamatkan dan yang satunya tidak diselamatkan. Bukan karena Tuhan sudah menetapkan dari semula, tetapi karena dia tidak mau memanfaatkan kesempatan itu. Dia tidak mau memberi dirinya, sekalipun dia orang berdosa. Makanya saya mau katakan kepada saudara-saudara yang ada di tempat ini, bahwa apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, mungkin kita kayak udah gak sanggup lagi, gak layak pelayanan, udah gak layak datang ke gereja lagi karena dosa-dosa kita. Saudara, jangan menunda-nunda waktu. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan. Saya mau kasih tahu bahwa Tuhan mau menerima kita.
Coba kita lihat seorang penjahat ini. Kita melihat bahwa dia tidak pernah ikut perjamuan kudus. Dia tidak pernah dibaptis. Dia tidak pernah memiliki keberuntungan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi dalam menjelang ajalnya, di situ dia menyadari dosanya dan meminta, Tuhan, ingatlah aku. Ingatlah aku. Saudara, kita keliru jika hanya memperhatikan bahwa penjahat yang bertobat itu diselamatkan menjelang ajal. Ada hal-hal yang lain yang perlu kita perhatikan seperti ini. Mari kita melihat pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Saya mau membagikan 3 hal, saudara, yang perlu kita perhatikan, atau pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam seorang penjahat ini. Mari kita melihat pertama, mari kita memperhatikan imannya. Saudara, ia menyebut Yesus dengan namanya. Ia menyatakan bahwa ia percaya pada pekerjaannya. Ia percaya bahwa Yesus tidak bersalah. Namun ia tidak mempunyai keuntungan seperti yang dipunyai murid-murid Yesus. Diajarkan tentang hal-hal ini. Setiap hari, setiap malam, banyak murid-murid Tuhan Yesus yang bersama dengan Tuhan Yesus. Dan mereka setiap malam mendengarkan firman Tuhan. Tapi seorang penjahat itu tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Tetapi waktu Yesus di atas kayu salib, kemanakah murid-muridnya? Ini pertanyaan besar bagi kita. Waktu Yesus di atas kayu salib, ada seorang yang berdoa, Tuhan, ingatlah aku, orang yang sekarat hidupnya, orang yang berdosa besar. Tetapi justru murid-muridnya justru berdebat terhadap teman-temannya. Siapakah yang terbesar di kerajaan sorga nanti? Tetapi mereka enggak berdoa seperti itu. Tuhan, ingatlah kami. Saudara sekalian, saya mengingatkan jemaat-jemaat Tuhan. Jangan sampai kita datang beribadah. Jangan sampai kita kelihatannya seperti murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi di saat kita mengalami penganiayaan, di saat kita mengalami tekanan, di saat kita mengalami masalah kehidupan, maka kita melarikan diri dari Tuhan. Mari kita belajar dari seorang penjahat ini. Inilah yang kita perhatikan dari imannya. Saudara sekalian, ketika kita melihat bahwa ia menyebut Yesus dengan namanya, ia menyatakan bahwa Yesus adalah seorang raja. Ia percaya bahwa Yesus tidak bersalah. Namun ia tidak mempunyai keuntungan seperti apa yang dimiliki oleh murid-murid Yesus. Dan waktu dia berkata itu, Tuhan, ingatlah akan aku. Kapan dia mengucapkan kalimat itu? Kapankah dia menunjukkan imannya itu kepada Tuhan? Itu dia menunjukkan imannya kepada Tuhan ketika seluruh bangsa menolak Kristus di atas kayu salib. Ketika seluruh orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi menolak dan mempersalahkan Kristus di atas kayu salib. Ini dia menunjukkan imannya ketika murid-murid Tuhan Yesus yang paling dekat dengan dia melarikan diri. Ini terjadi ketika serdadu-serdadu Romawi atau tentara-tentara Romawi mengecek dia. Dan ini terjadi ketika semua orang mengolok-olok dia di atas kayu salib. Ada satu orang yang bertobat. Dalam keadaannya seperti itu, ada satu orang, Tuhan, ingatlah akan aku. Aku mau berubah. Saudara, saya percaya kita belum terlambat. Tuhan merindukan kita. Tuhan mau menerima kita. Mari kita datang. Saya harap doa-doa kita juga seperti itu. Tuhan, ingatlah akan aku. Tuhan, ingatlah akan aku. Jangan engkau meninggalkan aku. Saya harap doa-doa kita. Ada berapa nabi-nabi sebelumnya, hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama. Doa mereka, Tuhan, jika engkau mau, jangan engkau meninggalkan aku. Ingatlah aku. Dan doa-doa ini sangat terharu sekali ketika saya ini. Ingatlah akan aku. Jangan engkau meninggalkan aku. Ini dia menyatakan imannya. Dan yang kedua, saudara, mari kita juga memperhatikan kepekaannya tentang dosa-dosanya. Ia mengakui kejahatannya sendiri dan keadilan yang ia terima di hadapan Allah. Dia mengakui. Mari kita melihat, mari kita membaca di ayat 41. Ayat 41 itu dikatakan,
kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara, sorry, mata saya agak-agak rabun, jadi sorry kalau agak-agak saya sedikit salah membacanya. Jadi di sini kita lihat, jadi dia berkata bahwa kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ini kepekaannya terhadap dosa. Kita memang selain. Saudara, ia tidak berusaha membenarkan dirinya. Dan dia tidak pernah mencari-cari alasan untuk kesalahannya. Saya harap kita mengingatkan kita pada pagi ini. Jika ada di antara saudara yang seringkali mencari-cari kesalahan, mencari-cari alasan, tidak mau datang ibadah, untuk membela diri sendiri, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Dan kita bisa mengalami, hidup kita bisa diubahkan ketika kita mempersilahkan Kristus ada dalam hati kita. Ini kepekaannya tentang dosa-dosanya. Mari kita melihat poin selanjutnya, bahwa mari kita memperhatikan persaudaraannya, kasih persaudaraannya. Kasih persaudaraannya, dia berusaha menegur temannya yang terus mengutuki Tuhan di atas kayu salib. Dia berusaha menghentikan temannya. Coba kita lihat di ayat 40, dikatakan, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Saudara, dia tidak mempertahankan dirinya, dia tidak egois. Ketika dia mengalami perubahan itu, walaupun dalam sesingkat-singkat, dan dia tidak egois, dia tidak melihat dirinya. Yang tadinya dia hanya melihat dirinya, yang tadinya dia hanya egois, yang tadinya dia tidak peduli dengan orang lain. Tetapi ketika Kristus bekerja, Roh Kudus bekerja dalam hatinya, dan dia sadar hal itu, diriku bukan itu yang utama lagi, tetapi yang utama adalah Tuhan dan orang lain. Dia tidak egois, tapi dia memberikan hidupnya untuk menyelamatkan orang lain. Dia mau memberitakan Injil kepada orang lain. Saudara sekalian, dia tidak mementingkan dirinya. Dia tidak mempertahankan keegoisannya. Tetapi dia rindu untuk memerdekakan saudara-saudaranya untuk datang kepada Tuhan. Kisah yang sama juga ketika kita melihat seorang perempuan Samaria di Yohanes 4. Ketika dia melihat Kristus, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, mengalami perubahan di dalam hidupnya, dan akhirnya bukan hanya diri dia, tapi dia langsung pergi bertemu dengan orang-orang kampung dan memberitahukan apa yang dia rasakan. Saudara sekalian, saya harap kita semuanya, bukan hanya hamba Tuhan melakukan itu. Ketika kita mengalami perubahan, mari kita membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Mari kita menceritakan tentang Kristus. Mari kita menceritakan pengampunan dosa. Mari kita mengajak mereka di dalam persekutuan. Mungkin yang lama tidak pernah ikut ke gereja, biarlah melalui kita, biarlah cahaya Kristus ada dalam diri kita, sehingga orang lain bisa melihat kita dan mengikuti kita. Saudara sekalian, mari kita melihat bagaimana respon Tuhan. Ketika seorang penjahat itu mengatakan, Tuhan, ingatlah akan aku ketika engkau kembali menjadi raja. Ingat, berarti kata ingat itu berbicara nanti yang akan datang, benar bukan? Bukan sekarang, tetapi berbicara nanti. Tuhan misalnya, kalau saya ngomong sama ibu gembala, Bu, ingatlah aku ketika engkau menjadi presiden atau menjadi pemimpin yang besar nanti. Berarti itu berbicara yang masa akan datang, benar ya? Berbicara nanti. Tetapi kata ingat itu udah benar-benar membuat kita terharu. Tuhan, ingatlah akan aku. Jangan engkau lupakan aku. Jangan engkau tinggalkan aku. Tapi itu bicara nanti. Tetapi Tuhan memberikan jawaban yang lebih luar biasa daripada itu. Ketika kita melihat perkataan, ketika kita mendengar doa daripada seorang penjahat ini, ingatlah akan aku. Kita sudah terharu, bukan? Tetapi jawaban Tuhan lebih daripada itu. Bukan nanti. Hei, bukan nanti. Tetapi aku berkata kepadamu. Ayat berapa itu dikatakan? 43.
mulai dari 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Itu dalam kesedihan, dalam permohonan. Mungkin saya gak seberapa ekspresi saya di sini, tetapi ketika dia berkata, Tuhan, ingatlah akan aku ketika engkau kembali menjadi raja. Tetapi Tuhan menjawab, memberikan pengharapan yang luar biasa. Dia berkata, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, itu kata sesungguhnya, itu kalau kita melihat dari bahasa asli, kata sesungguhnya itu konotasinya amin, amin. Berarti itu artinya bahwa tidak bisa dirubah lagi. Itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa hari ini juga, bukan nanti. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Amin Bapak Ibu. Kita mengharapkan seperti itu. Dalam keadaan kita yang terpuruk. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan diri, penuh kerendahan hati, maka Tuhan menjanjikan sesuatu harapan yang pasti. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Artinya apa? Bahwa sekalipun hidupmu seperti ini, sekalipun engkau sekarat, tapi jiwamu sudah diselamatkan. Mungkin hari ini, nanti setelah mereka meninggal, maka dia dibawa oleh Yesus di Firdaus. Firdaus itu surga, saudara. Tuhan sudah memberikan pengharapan yang pasti bagi kita. Maka setiap kita percaya, asalkan kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka jangan sedih ketika kita meninggal. Karena Tuhan sudah menjanjikan bahwa di mana nanti kita akan ke sana, di mana Tuhan Yesus ada di sana. Seperti inilah yang dia harapkan kepada seorang penjahat ini. Bahwa hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu lebih indah daripada Taman Eden, saudara. Taman Eden itu kalau kita melihat bahwa Taman Eden itu sangat indah sekali. Tetapi kita gak bisa melihat Tuhan. Adam sebelum jatuh dalam dosa, mereka cuma mendengarkan suara Tuhan, tapi mereka gak bisa melihat. Tetapi Firdaus itu adalah surga, di mana mereka bisa bertemu langsung dengan Tuhan di sana. Bukan hanya mendengarkan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi kita bisa bertemu dengan Tuhan di sana. Tuhan memberikan pengharapan kepada kita, saudara. Kalau kita sedih, mungkin secara manusia, kalau salah satu di dalam keluarga kita meninggal, mungkin ekspresi kasih kita itu sudah bisa diekspresikan lagi. Kasih kita sudah bisa diekspresikan lagi. Sampai kita sedih, aduh bagaimana. Tetapi ingatlah ayat ini, bahwa ketika dia di dalam Tuhan, dia sudah duluan di sana, di mana nanti kita akan datang. Inilah penghiburan yang luar biasa kepada Bapak Ibu. Maka kembali lagi, bahwa marilah kita sungguh-sungguh mengalami perubahan. Mari kita mau dituntun oleh Tuhan. Mari kita mau dibimbing oleh Tuhan. Kita melihat seorang Paulus. Paulus adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Tetapi ketika dia mengalami Kristus, pekerjaan Roh Kudus, dan dia mengatakan, saya tidak mau mengetahui semua masa lalu saya, semua hal-hal yang tidak berguna. Tetapi yang perlu saya ketahui adalah bagaimana Injil Kristus itu, bagaimana kerajaan Kristus itu dinyatakan kepada mereka. Kita melihat seorang Petrus, bagaimana Petrus yang tadinya seorang nelayan, tapi ketika Tuhan berjumpa dengan dia dengan penyesalan dosa, maka Tuhan mengatakan, jangan takut, hari ini aku akan menjadikan engkau sebagai penjala manusia. Mari kita melihat Yakobus dan Yohanes yang tadinya Tuhan pernah menghardik mereka menjadi anak guntur. Kenapa? Mereka sering berantem di dalam keluarga. Mereka sering mementingkan keegoisan mereka. Tetapi ketika mereka mengikut Tuhan, bukan hanya percaya, tetapi salah satu juga kitab suci mereka tulis di dalam Yohanes. Dan di dalam kitab suci Yohanes dikatakan bahwa kasihilah sesama manusia, berbuatlah terhadap mereka, bawalah mereka untuk supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Yang tadinya kehidupan mereka gak karu-karuan, tetapi Tuhan bisa mengubahkan mereka. Maka saya percaya bahwa kita, saudara dan saya, kita bisa diubahkan Tuhan. Kita bisa diperalatkan oleh Tuhan ketika kita benar-benar datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara sekalian, maka dari firman Tuhan ini kita melihat banyak hal. Bagaimana seorang penjahat ini bisa diubahkan oleh Tuhan. Dia mengalami perubahan karena kuasa Kristus. Karena responnya, maka kuasa Kristus akan bekerja di dalam hatinya, sehingga dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dan
kita juga bisa melihat bahwa jangan salah, saudara, bahwa ada yang diselamatkan, ada yang tidak diselamatkan. Kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan itu, maka kita akan dihukum. Kita tidak akan diselamatkan. Maka saya mengharapkan kita, mengingatkan, membangkitkan ingatan-ingatan kita yang malas selama ini. Mari kita mengambil kesempatan itu, jangan menyia-nyiakan, supaya kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Ketika kita mengalami perubahan, maka kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat bahwa Tuhan mengatakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak. Karena begitu besar. Tetapi di Yohanes 3 ayat 36 dikatakan bahwa barang siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Tuhan mengatakan, aku mengasihi, aku menghendaki supaya mereka datang kepadaku. Tetapi barang siapa yang tidak mau datang, mereka akan dihukum. Surga itu kekal, saudara. Berarti kalau surga kekal, neraka juga kekal. Maka ini mengingatkan kita kembali. Marilah kita mengalami perubahan, mari kita meminta Tuhan supaya Tuhan mau memakai kita. Bukan hanya percaya, bukan hanya menjaga kesucian kekudusan hidup, bukan hanya menyenangkan Tuhan, tetapi mari kita juga terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya jemaat-jemaat Tuhan juga dapat digerakkan oleh Tuhan supaya Roh Kudus bekerja dan kita akan bertumbuh di dalam iman dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu, kami mau bertobat, kami mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan telah mengingatkan kami tentang seorang penjahat, bagaimana dia mengalami perubahan. Dan dia bisa mengalami perubahan karena doa-doa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketika Engkau mengatakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kami juga merindukan ya Tuhan. Kami tidak tahu di antara jemaat-jemaat Tuhan, mungkin kehidupan masa lalu mereka, mungkin motivasi mereka, kami tidak tahu. Tetapi melalui firman Tuhan pada malam ini, pada pagi hari ini, mengingatkan kami kembali, supaya kami menyadarin hal itu dan kami mau berubah ya Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan. Kami tidak berdaya apa-apa, tetapi kami punya iman. Dengan iman kami, Tuhan bekerja, Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan kami. Sehingga tindakan kami, perbuatan kami sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau mengatakan bahwa tidak ada kata terlambat untuk datang kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita berpikir saya sudah terlambat, tetapi tangan Tuhan masih tetap terbuka. Tetapi pada saat yang sama jangan kita pernah berkata, besok saja, nanti saja, karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita pulang. Oleh karena itu selama masih ada kesempatan, Tuhan selalu berkata, kalau hari ini engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Amin saudara. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita kembali nyanyikan pujian yang tadi, ku beri yang terbaik. Selama Tuhan masih memberi kita kesempatan, kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan korban syukur kita kepada Tuhan melalui pujian.
Ada kalanya kita sulit untuk bersyukur karena keadaan yang kita hadapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi kita mau tetap belajar bersyukur. Itulah korban syukur kita. Haleluya Yesus. Ini hidup kami. Kami persembahkan sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Kami mau belajar di dalam kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami mau terus berusaha dan berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kami mau belajar Tuhan untuk selalu menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Dan kami mau belajar Tuhan untuk terus menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Tuhan, ubahkan kami. Kalau tadinya kami tidak tahu bersyukur, Tuhan tolong kami agar mulai hari ini kami menjadi orang-orang yang selalu menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Kalau tadinya kami hanya berfokus kepada diri kami sendiri, ubahkan kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau memikirkan kepentingan orang lain juga, keselamatan orang lain juga. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, bersyukur untuk kebaikan-Mu, bersyukur untuk anugerah-Mu yang masih tetap terbuka buat kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Ajar kami Bapa untuk menggunakan setiap detik yang Tuhan masih berikan buat kami untuk membangun kerajaan-Mu, untuk membuat kehidupan kami menjadi lebih baik dari hari ke hari. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Apapun pergumulan mereka, apapun situasi mereka, apapun masalah mereka, Engkau yang akan menjadi jawaban bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, berbicara di dalam hati kami masing-masing, dan kami pulang dari tempat ini. Kami mau berubah, kami mau menjadi lebih baik, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami ditempatkan di negara ini, di mana kami dapat menikmati kebebasan untuk beribadah kepadamu. Dan kami mau belajar untuk mempraktekkan firman-Mu. Engkau berkata, berdoalah bagi tempat di mana Engkau ditempatkan oleh Tuhan. Kami bersyukur dan kami membawa negara kami. Tuhan, jadikan negara kami negara yang sungguh-sungguh mengalami lawatan Allah.
Berkati pemimpin-pemimpin kami. Pakai setiap hamba-hambamu yang melayani dimanapun mereka berada. Lindungi kami semua, lindungi seluruh sidang jemaatmu ya Tuhan. Hamba-hambamu yang melayani baik di kota maupun di desa. Kalau akhir-akhir ini cuaca sangat ekstrim, ada banyak angin kencang yang kadang merusakkan, tetapi kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri Engkau yang mengendalikan segala situasi yang ada. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kami yang ada pada pagi hari ini sudah dilawat oleh Tuhan dan kami akan pulang ke rumah kami dengan sukacita dari Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal selalu menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua. Haleluya. Bapa, terima kasih. Silakan duduk.